Halo semua, kami kelompok 4 yang terdiri dari Andrew, Handi, dan Vesela akan menjelaskan strategi dari kedua brand di industri sepatu, yaitu Nike dan Adidas. Di Indonesia, negara yang terkenal dengan keindahan alamnya dan budaya yang beragam, juga menjadi tempat tinggal bagi beberapa merek olahraga terkenal di dunia. Di antara mereka yaitu adalah Nike dan Adidas yang menonjol sebagai dua raksasa dalam industri ini. Perusahaan Nike yang berdiri di Indonesia, manufakturnya itu berada di Tangerang, Banten. Dan juga selanjutnya ada juga Adidas yang memiliki pabrik pusat manufaktur di Indonesia, yaitu tepatnya di Cibitung, Jawa Barat. Oke, kita akan membahas lebih detail mengenai strategi Human Resource Management dan e-commerce terhadap perusahaan Nike di Indonesia. Kita akan membahas strategi SHM Human Resource Management Nike di Indonesia. Yang pertama, pemilihan dan perekrutan karyawan yang ketat untuk mencari individu yang memiliki bakat, pengetahuan, dan keahlian sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, ada pelatihan dan pengembangan karyawan yang menjadi fokus lanjutannya bagi Nike. Perusahaan ini menawarkan program pelatihan dan pengembangan keberlanjutan termasuk pelatihan teknis, kepemimpinan, dan pengembangan keterampilan lainnya. Yang ketiga, ada kompensasi dan manfaat yang kompetitif, termasuk gaji yang sesuai, tunjangan kesehatan, asuransi, cuti, dan manfaat lainnya. Yang keempat, budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang inklusif dan beragam, menganut nilai-nilai seperti kerja tim, inovasi, integritas, dan keberlanjutan. Yang kelima, evaluasi kinerja dan umpan balik. Dengan sistem evaluasi kinerja yang terstruktur, perusahaan memberikan umpan balik secara teratur kepada karyawan, yang membantu mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan, serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kinerja individu. Yang keenam, keseimbangan kerja dan kehidupan. Perhatian serius untuk Nike, perusahaan ini mendorong keseimbangan kerja dan kehidupan yang sehat bagi karyawan-karyawan mereka. Jadi melalui strategi SRM holistik ini, Nike Indonesia memastikan bahwa karyawan mereka mendapatkan lingkungan yang sehat dengan komitmen terhadap pemilihan dan perekrutan yang cermat, pelatihan yang berkelanjutan, serta kompensasi yang kompetitif dan budaya yang inklusif. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu, mengapa Nike menggunakan strategi Human Resource Management tersebut? Oke, kita bahas. Yang pertama, Nike Indonesia ingin menarik dan memperoleh bakat terbaik di industri ini. Melalui strategi pemilihan dan perekrutan yang ketat, mereka dapat menemukan individu dengan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang cocok dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, Nike Indonesia berkomitmen untuk pengembangan karyawan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan karyawan dalam proses pelatihan dan pengembangan, perusahaan ini memastikan bahwa mereka terus tumbuh dan siap menghadapi perubahan dalam industri. Yang ketiga, Nike Indonesia ingin memotivasi dan mempertahankan karyawan mereka. Dengan menawarkan paket kompensasi dan manfaat yang kompetitif, perusahaan ini mendorong karyawan untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Yang keempat, Nike Indonesia membangun budaya perusahaan yang kuat. Mereka mendorong adopsi budaya perusahaan yang inklusif dan beragam, dengan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, inovatif, dan menginspirasi. Yang kelima, Nike Indonesia ingin meningkatkan kinerja dan produktivitas. Melalui evaluasi kinerja dan umpan balik yang terstruktur, perusahaan ini mengidentifikasikan kekuatan dan area pengembangan karyawan. Dengan memberikan dukungan dan pengembangan yang tepat, mereka membantu karyawan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Yang terakhir, Nike Indonesia menciptakan keseimbangan kerja dan kehidupan yang sehat dalam menjaga karyawan mereka tetap produktif dan bahagia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan serta kekurangan SRM bagi Nike Indonesia. Yang pertama, kelebihannya itu adalah memenuhi kebutuhan bisnis, meningkatkan produktivitas, mempertahankan karyawan yang berkualitas, lalu meningkatkan kepuasan karyawan, serta membangun citra perusahaan yang positif dan mengelola konflik dan perubahan. Namun, di sisi lain, kekurangan dari strategi SRM Nike Indonesia sendiri adalah kurangnya keterlibatan karyawan dalam organisasi, ketidakcocokan dengan budaya organisasi, dan kurangnya responsivitas terhadap suatu perubahan. Oke, selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor keberhasilan strategi Human Resource Management bagi Nike Indonesia? Mari kita lihat faktor-faktor penting bagi kesuksesan perusahaan tersebut. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi yang efektif. Melalui proses seleksi yang ketat, mereka membangun tim yang kompeten serta berkualitas. Yang kedua, pengembangan dan pelatihan karyawan. Hal ini membantu untuk meningkatkan kinerja serta profesionalisme mereka. Yang ketiga, budaya perusahaan inklusif dan kolaboratif. Hal ini menciptakan suasana kerja yang positif dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang terakhir ada kompensasi dan penghargaan yang kompetitif.
Mereka mengakui kontribusi karyawan yang berprestasi dan mendorong motivasi dan dedikasi yang tinggi melalui sistem penghargaan yang adil. Nah, dengan fokus pada rekrutmen seleksi yang efektif, pengembangan dan pelatihan karyawan, budaya perusahaan yang inklusif, serta kompensasi dan penghargaan yang kompetitif, Nike Indonesia menciptakan fondasi yang kuat bagi keberhasilan strategi SRM ini. Hal ini membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. Sementara, Adidas memiliki strategi HRM seperti melakukan rekrutmen komprehensif untuk menarik dan merekrut bakat terbaik melalui penggunaan platform online, situs karir, dan jaringan profesional. Lalu, yang kedua, melaksanakan pelatihan dan pengembangan karir seperti program pelatihan teknis, kepemimpinan, pengembangan karir, dan pertukaran pengetahuan antar divisi atau regional. Yang ketiga, kebijakan kompensasi dan tunjangan yang meliputi kebijakan kompensasi kompetitif serta tunjangan menarik termasuk gaji, bonus, program insentif, asuransi kesehatan, dan manfaat lainnya. Lalu, pengembangan budaya organisasi dalam budaya inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada prestasi dengan dukungan kerja tim, komunikasi terbuka, pengakuan prestasi, dan kegiatan kesejahteraan karyawan. Yang kelima, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi yang mencakup fleksibilitas kerja, program kerja jarak jauh, cuti yang adil, dan dukungan kesejahteraan mental dan fisik. Lalu yang keenam, melakukan evaluasi terhadap sistem evaluasi kinerja yang terstruktur dengan sasaran kinerja, evaluasi reguler, dan rencana peningkatan kinerja. Kemudian, berikut adalah alasan mengapa Adidas menggunakan sistem HRM tersebut. Yang pertama, rekrutmen bakat terbaik. Adidas menggunakan platform online, situs karir, dan jaringan profesional untuk menarik calon berkualitas. Lalu yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Adidas menawarkan program pelatihan teknis, kepemimpinan, dan pengembangan karir untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang ketiga, kebijakan kompensasi dan tunjangan. Adidas memiliki kebijakan kompensasi kompetitif dan tunjangan menarik untuk mempertahankan dan menarik bakat yang berkualitas. Yang keempat, budaya organisasi. Adidas mendorong budaya inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada prestasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang kelima, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Adidas memberikan fleksibilitas kerja, program kerja jarak jauh, cuti yang adil, dan dukungan kesejahteraan untuk menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Yang keenam, evaluasi kinerja. Adidas menggunakan sistem evaluasi kinerja yang terstruktur untuk memberikan umpan balik yang jelas dan objektif kepada karyawan. Lalu, terdapat kelebihan dan kekurangan dari strategi tersebut. Kelebihannya termasuk menarik bakat terbaik melalui penggunaan platform online dan jaringan sosial. Mereka juga memiliki program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan, kebijakan kompensasi yang kompetitif, budaya organisasi yang positif, dan perhatian terhadap keseimbangan kerja dan dengan kehidupan. Adidas juga memiliki sistem evaluasi kinerja yang terstruktur untuk memberikan umpan balik dan mendorong pengembangan potensi karyawan. Sementara, kekurangan dari strategi tersebut adalah biaya yang signifikan, kebutuhan waktu dan sumber daya mumpuni, keterbatasan dalam mendapat calon karyawan yang tepat, juga adanya potensi kesenjangan keterampilan, serta tantangan dalam perubahan budaya dan kebijakan. Faktor keberhasilan HRM Adidas. Untuk mencapai keberhasilan, Adidas mengakui beberapa faktor kunci. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat dan efektif memiliki peran yang sangat penting. Pemimpin yang memiliki pemahaman akan kebutuhan karyawan, mengkomunikasikan visi perusahaan, dan mendorong partisipasi karyawan akan memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan. Kedua, pengembangan karyawan menjadi salah satu fokus yang sangat penting. Caranya itu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, menyediakan pelatihan yang sesuai, dan memberikan kesempatan karir yang jelas. Hal ini akan meningkatkan kepuasan serta kinerja dari karyawan tersebut. Lalu yang terakhir, dengan membangun budaya perusahaan yang kuat, dengan dasar nilai yang ingin diciptakan dalam lingkungan kerja yang positif, karyawan akan lebih terasa terhubung dengan budaya perusahaan dan serta berbagi visi yang sama. Dengan begitu, mereka akan bekerja lebih efektif dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Oke, mari kita lihat strategi e-commerce yang digunakan oleh Nike Indonesia untuk meningkatkan penjualan dan pengalaman pelanggan mereka. Yang pertama, platform e-commerce.
Nike Indonesia membangun dan mengoptimalkan situs web e-commerce mereka sendiri seperti nike.com.id. Sebagai platform utama untuk menjual produk secara online yang memberikan mereka kendali penuh atas tampilan produk, pengalaman pengguna, serta proses pembelian. Yang kedua, mobile e-commerce. Nike Indonesia mengembangkan aplikasi seluler yang dapat memungkinkan konsumen membeli produk mereka melalui perangkat seluler seperti HP. Yang ketiga, pemasaran digital. Nike Indonesia melakukan strategi pemasaran digital termasuk iklan online, kampanye media sosial, dan email marketing. Tujuannya adalah untuk mempromosikan produk yang menjangkau target konsumen secara efektif. Yang keempat, pengalaman pelanggan. Nike Indonesia menciptakan pengalaman pelanggan yang menarik dan mulus di platform e-commerce mereka. Lalu yang kelima, personalisasi dan segmen target Nike Indonesia yang memanfaatkan data pelanggan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal. Kelebihan dan kekurangan strategi e-commerce Nike. Kelebihan strategi ini memiliki aksesibilitas yang lebih luas, kemudahan dalam berbelanja, pilihan produk yang lebih variatif, memiliki promosi dan penawaran khusus, kemampuan dalam analitik perilaku konsumen yang lebih baik, menyediakan pengalaman pelanggan yang lebih personal, serta menjangkau generasi digital terutama generasi milenial dan Gen Z. Lalu, kekurangan strategi ini adalah mencakup tantangan logistik dalam operasi e-commerce-nya untuk tepat waktu dan efisien ke berbagai lokasi di Indonesia yang luas, persaingan yang tinggi dan kompetitif dengan produk serupa, lalu kesulitan dan pengalaman kesentuhan langsung dengan produk di mana konsumen tidak dapat merasakan produknya sebelum membelinya. Lalu masalah keamanan privasi yang menjadi perhatian bagi konsumen. Dan juga dukungan pelanggan yang terbatas dan tantangan retur dan pengembalian karena konsumen tidak puas terhadap produk ataupun ingin menukar produknya. E-commerce Adidas. Adidas Indonesia menerapkan strategi efektif untuk meningkatkan bisnis mereka. Mereka membangun dan mengoptimalkan platform e-commerce mereka sendiri menggunakan strategi pemasaran digital dan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan visibilitas merek. Adidas juga mengembangkan aplikasi seluler dengan fitur menarik untuk memudahkan pembelian. Fokus mereka adalah menciptakan pengalaman pelanggan yang menarik dengan produk, deskripsi, foto, video berkualitas, dan fitur interaktif. Dengan menganalisis data pelanggan, Adidas dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dengan personalisasi yang lebih baik dan rekomendasi produk yang relevan. Kelebihan dan kekurangan strategi e-commerce Adidas Indonesia. Kelebihan yang pertama, dalam segi platform e-commerce mereka sendiri ini memastikan pengalaman penggunaan yang konsisten serta kontrol atas tampilan produk dan juga proses pembelian. Hal ini memperkuat citra merek mereka dan kepercayaan para pelanggan. Yang kedua, dalam segi pemasaran digital, strategi pemasaran digital meningkatkan kesadaran merek dan daya tarik bagi calon konsumen. Kolaborasi dengan influencer dan atlet terkenal juga meningkatkan visibilitas merek. Namun, kekurangan dari hal tersebut adalah yang pertama, tantangan membangun kesadaran merek. Dalam persaingan yang sengit ini, membangun kesadaran merek yang kuat menjadi sebuah tantangan yang berat. Adidas perlu terus berinovasi untuk membedakan diri dari pesaing. Lalu yang kedua, ketergantungan pada mitra marketplace. Kerjasama dengan marketplace online memperluas jangkauan dan penjualan. Namun, Adidas juga menghadapi ketergantungan pada kebijakan dan perubahan dari mitra marketplace. Hal ini dapat mempengaruhi kontrol merek dan pengalaman pelanggan. Yang terakhir, kita akan mengulas kesimpulan dari strategi yang diterapkan oleh Nike Indonesia dan Adidas Indonesia. Kedua perusahaan ini memiliki fokus yang serupa dalam mengelola sumber daya manusia dan meningkatkan kehadiran mereka dalam bisnis e-commerce. Kedua perusahaan menerapkan strategi HRM yang melibatkan pemilihan karyawan berkualitas, pelatihan, kompensasi yang kompetitif, budaya perusahaan inklusif, evaluasi kinerja, dan keseimbangan kerja kehidupan yang sehat. Selain itu, mereka juga menggunakan strategi e-commerce dengan platform sendiri, pemasaran digital, pengalaman pelanggan menarik, dan personalisasi. Namun, terlepas dari kesamaan yang dimiliki oleh kedua perusahaan, mereka juga memiliki perbedaan dalam strategi HRM dan e-commerce. Saat membahas pendekatan HRM, Nike Indonesia dan Adidas Indonesia memiliki strategi yang sedikit berbeda. Nike Indonesia lebih fokus pada pengembangan karyawan dan peningkatan keterlibatan. Mereka memberikan perhatian khusus pada pelatihan dan pengembangan karyawan, serta memberikan jalan karir yang jelas. Di sisi lain, Adidas Indonesia lebih menekankan pada perekrutan dan seleksi karyawan yang memiliki keterampilan dan bakat sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Selanjutnya, dalam hal fokus e-commerce, Nike Indonesia memiliki penekanan pada inovasi teknologi dan pengalaman pengguna. Mereka mengutamakan pengembangan aplikasi mobile dan fitur-fitur khusus untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Di sisi lain, Adidas Indonesia lebih berfokus kepada pengelolaan persediaan dan pengiriman yang efisien dalam strategi e-commerce mereka. Mereka menempatkan penekanan khusus pada manajemen persediaan dan proses pemenuhan pesanan untuk memastikan ketersediaan produk dan pengiriman yang cepat. Dengan demikian, Nike Indonesia dan Adidas Indonesia memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam mengelola sumber daya manusia dan strategi e-commerce mereka. Namun, keduanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memenuhi kebutuhan konsumen, dan memperkuat posisi merek mereka dalam pasar yang kompetitif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.